Ini Androidnya 10 ya, Android 10 Kasa versi 2.1, maintainernya Mokaravi Wired, kernelnya ada pakai extended EAS, terus Shell Linuxnya enforcing. Untuk hasil skor Antutunya pakai kernel bawaan tadi dapat 154.000 sekian ya. Di verifikasinya kebaca autentik, rinciannya kayak gini. Dan suhunya kalian bisa lihat 36 derajat Celcius ya. Kemudian aku juga udah tes untuk hasil CPU throttlingnya, dia dapat kayak gini. Maksimal gipsnya 150.000, rata-rata 145, 95% dari maksimal performa, dan ini belum overclock ya, masih 1.8 GHz. Dan menurutku ini stabil, nggak ada merah-merahnya, nggak ada throttling kuningnya, hijau semua ya. Oke, nanti bakalan aku ganti kernelnya sekaligus kita review satu persatu guys. Check it out. Oke, jadi ini dia. Kalian nanti bisa download, linknya aku taruh di deskripsi video ini ya. Kasa 2.1 tadi sudah aku sebutin. Nanti kalian bisa pelajari dulu changelognya di situ. Kemudian ada notice all cam build untuk kernelnya pakai yang all cam ya. Terus notice tambahannya itu dibaca, karena di sini tuh lumayan ada sesuatu yang penting. Nah ini kalian bisa pelajari nanti, karena ada konfigurasi khususnya ya. Kalian tinggal download, dan ini nanti dijadiin satu sama file GAP kalian. Misalkan kalian pakai yang vanilla, tapi misalkan kalian nggak nurutin ini sih sebenarnya nggak masalah. Kayak yang punya aku ini, aku nggak nurut ini ya, nggak ada masalah mau pakai vanilla apa GAPS, itu nggak ada masalah guys. Oke, jadi langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama di sini untuk kameranya nggak ada kendala ya, kameranya normal semua, mulai dari video, foto, potret, square, panorama, ini aku tes semuanya nggak ada masalah ya. Paling-paling cuma di bagian menu settingnya ini ya, di bagian menu settingnya ini nggak ada fingerprint shooternya di bagian bawah. Tapi kalau untuk kamera sound, terus ke bawah lagi watermark sama timestamp, ini keduanya mau muncul ya, normal jadinya. Terus kemudian di bagian video, ini sudah ganti video ya. Bagian video ini kan ada slow mo sama timelapse ya, ini keduanya pun normal. Kemudian kalau kita cek di menunya sini, itu nggak ada image stabilization. Dan untuk video quality-nya ini masih belum support 4K ya, tapi sudah ada 60 fps nya. Lanjut, kemudian untuk Magis-nya seperti biasa di sini aku masih pakai Magis versi 23.0 ya. Dan untuk safety net-nya ini tercentang dua-duanya ya. Dan di sini aku nggak pakai modul apa-apa, kosong modulnya, nggak ada modul apa-apa ya di sini. Kemudian untuk Play Store-nya kita cek juga untuk sertifikasi device-nya apakah sudah aktif apa belum, dan ternyata sudah ya. Di sini Play Protect sertifikasinya device is certified. Lanjut, kemudian untuk menu settingnya kita cek satu persatu ya. Di bagian network dan internet dulu. Untuk di bagian hotspot dan tethering ternyata sudah support buat tethering VPN di sini guys. Kemudian untuk preferred network type juga sudah banyak pilihan di sini. Next kita ke kit Kasa ya. Di sini ada menu spesialnya kit Kasa, kita klik. Untuk bagian status bar, menu-menunya kayak gini, traffic indicator, status bar lirik, ini bisa munculin status bar lirik ini bisa munculin musik gitu mungkin guys ya. Di bagian status bar gini nanti berjalan gitu, kayaknya sih seperti itu ya. Terus di bawahnya lagi ada menu-menu yang lainnya. Next kita ke quick setting, mulai dari atas ya, brightness, kalau kalian nggak tahu quick setting itu yang ini guys. Nah ini dia, ini namanya quick setting ya, untuk munculin kit Kasa, terus tampilan ini dan ini itu bisa kalian atur di bagian sini ya. Setting icon, running services icon, berarti setting icon yang ini, running services yang ini guys. Terus di sini juga bisa dimunculin mau color notifikasi headernya. Nah nanti di sini di bagian atas itu ada colornya kalau kalian aktifin. Terus ini paddingnya, padding itu yang di bagian pinggir-pinggir, roundednya ya, di bagian pinggir-pinggir itu.
dan lain sebagainya. Perasa kalian di sini udah ngerti lah kali ya. Kalau ini untuk ngatur-ngatur jumlah barisnya, ini ada 5 baris 2 sub, ini aku atur kayak gini. Terus animasi flip default bounce ini kalau misalkan kita klik, contoh aja misalkan kita klik di bagian mode pesawat, dia bakal muter kayak gitu. Next ada menu tombol, aku pakai 3 tombol back sama ininya ya. Kemudian kalian bisa invert tombol backnya ini, keduanya di bagian sini. Untuk menu yang lain kalian bisa lihat sendiri di bawah. Next ada menu gestur, gak penting yang ini ya. Ada lock screen, di bagian status barnya ini display status bar on the lock screen, berarti nanti waktu kita tampilin di menu lock screen seperti ini status barnya masih kelihatan. Tapi misalnya ini kita matiin, berarti waktu kita ada di tampilan lock screen status barnya nggak kelihatan. Kemudian untuk tap to sleep di bagian ini tap to sleepnya anywhere ya. Kita klik berkali, oh aktif guys, tap to sleepnya aman ya, nggak ada masalah sih. Kemudian ada menu lain, notifikasi, yang menunya kayak gini. Kemudian ada animasi, cuma satu doang. Terus ada menu baterai, di sini menu baterainya ini bisa kita ubah ya, icon iOS dan sebagainya. Terus ada miscellaneous juga, bagian miscellaneous, screenshot sound kalian bisa matiin di sini ternyata. Terus untuk ignore Windows Secure Flag ini buat ini ya, buat matiin kalau misalkan kita screenshot atau kita ngerekam layar pada saat buka PIN, password dan sebagainya itu bakalan dihitemin ya, di blank gitu biasanya kalau ini aktif. Kalau ini enggak aktif, tapi kalau kita aktifin itu masih tetap dimunculin. Jadi sebaiknya ini nggak usah kalian aktifin ya, biar data kalian aman guys. Untuk menu-menu yang lain ada gaming mode, tampilan kayak gini gaming modenya, standar ya, biasa aja. Terus ada juga ini dia, unlimited photo storage, unlock higher FPS buat kalian yang suka main game, sama unlock higher quality stream ya, buat kalian yang suka streaming. Terus untuk shell Linuxnya enforcing di sini bisa kita aktifkan dan kita onkan, kita aktifkan dan kita onkan, kita onkan dan kita offkan gitu maksudnya. Kemudian lanjut untuk menu-menu yang lain kayak penggunaan baterainya, ini menurutku lumayan irit ya guys, kayak gini. Kalau misalkan kita klik di bagian show full device, untuk screen on time-nya oh enggak ding, kalau irit ya enggak terlalu irit ternyata. 1 jam 3 menit berkurangnya 4%. Katanya sih kalau misalkan persenannya itu semakin dikit berarti semakin hemat, katanya sih seperti itu ya. Kemudian untuk menu display kayak gini, tap to wake nya kalian bisa aktifin lagi ya sama tap to sleep di sebelah sini. Terus ada game driver, ini kalian bisa pilih guys, per aplikasi atau enable defaultnya. Di sini ada 2, tapi kalau misalkan kita pilih misalkan satu game, kalian bisa pilih game driver juga. Untuk menu yang lain di bawahnya masih ada, kalian bisa atur temanya ya. Di sini green, aku pilih warnanya ini green ya, untuk tulisannya ini green. Kalau misalnya kita ganti apa ya, purple, maka di sini bakal berubah jadi ungu guys. Terus kalian juga bisa ubah fontnya, tapi ada 4 doang pilihannya, dikit. Next, kemudian untuk sound di sini paling bawah ternyata ada Mi Sound Enhancer-nya juga, kalian bisa aktifin di sini. Dan untuk choose presetnya dia nyampe metal ya, nggak sampai ke bawah. Untuk storage-nya internal kalian bisa lihat sistem kebaca 11 GB, untuk yang lainnya kayak gitu. Kemudian untuk security ada PIN, fingerprint, face unlock, app locker, smart lock, jadi ini lengkap. Terus di bagian menu sistem untuk bahasanya ternyata sudah ada bahasa Indonesia juga di sini. Kemudian di bagian developer option untuk memorinya 2,3 ya yang kena. Kemudian free nya 1,6. Coba kita cek juga di running services, dan kesisa 1,6 ya, beneran 1,5 sekarang ya, sekitar segitu sih.
Kalau untuk RAM 3 GB ya dicoba aja, karena di sini aku pakai yang RAM 4 guys ya. Kemudian untuk quick settingnya tampilan kayak gini. Untuk menu-menu yang lain di bawah masih ada sebenarnya. Oke, langsung aja kita tes buat hidupin hotspot sama wifi berbarengan, dan ternyata masih bisa aktif bareng. Kemudian untuk naik light ini pun juga berfungsi ya, kalian bisa lihat meredup ya, agak kekuning-kuningan gitu guys. Kemudian recent aplikasi tampilan kayak gini. Kalau kalian pengen clear all ya tinggal geser ke ujung dulu ke sini ya. Terus untuk di menu panggilan, apakah bisa buat merekam obrolan saat kita nelpon, dan ternyata ada guys ya, di sini ada tombol record call. Oke, jadi di sini kernelnya sudah aku ganti pakai Deagle V13 dan aku juga udah tes untuk hasil CPU throttling-nya. Pakai Deagle dapat 167.000 sekian dengan rinciannya kayak gini. Kalian bisa lihat untuk suhunya dari 38 ke 42 ya, dan sudah lumayan turun ke 41. Jadi ini menurutku lumayan stabil. Aku juga udah tes untuk hasil CPU throttling-nya, dia dapat lumayan ya, walaupun di akhir-akhir ini kelihatan agak turun kuning, tapi CPU throttling-nya 90% dari maksimal performa. Maksimal gipsnya 177.164 rata-ratanya. Terus CPU clocknya 2,2 GHz, dan ini artinya sudah overclock ya, sudah OC. Kernelnya Deagle V13. Jadi secara overall custom ROM ini termasuk stabil ya guys, termasuk enteng. Kalian tinggal kolaborasi aja sama kernel andalan kalian masing-masing. Kernelnya di sini pakai Allcam ya. Jadi jangan sampai salah, kalau sampai salah milih antara Allcam atau Newcam, itu efeknya ke kamera kalian bakal error. Kalau udah error ya berarti tinggal ganti aja, misalkan dari Allcam ya tinggal ganti ke Newcam dan sebaliknya. Itu aja dulu untuk review kali ini. Kalau misalkan kalian suka sama video kayak gini silahkan di like, kalau nggak suka ya dislike aja. Makasih sudah nonton video ini, kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.